Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat yang terindah itu dijadikan kami Maria Rohani yang duduk di kaki-Mu. Sebelum kami akan mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan di atas segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan urapi hamba secara khusus. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yehezkiel pasal 25 ayat pertama sampai 7. Nubuat melawan Bani Amon. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, tundukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengar firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan makan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Rabah menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab begini firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan menggertakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu sungguh aku akan menghancurkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau di jarahan bagi suku-suku bangsa, dan menyiapkan engkau di tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Suatu nubuat melawan Bani Amon. Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Amon. Siapa Bani Amon? Yang tidak asing lagi bagi kita, itulah keturunan Lot dengan anaknya. Yang satu nama Amon, yang satu nama Moab. Ternyata anaknya memperkosa bapak, maka terjadilah anak gadis itu melahirkan Bani Amon dan Moab. Dua-duanya melahirkan anak dari perkosaan. Anak memperkosa bapaknya, menunjukkan kehidupan daging, menunjukkan kehidupan daging di mana Bani Amon dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah pada Bani Amon, dengar firman Tuhan. Begini firman Tuhan Allah, karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku waktu dosa dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang sebelah timur menjadi milik. Karena itulah apa kata syukur kalau tempat Tuhan dilanggar. Arti bicara hal kekudusan tidak ada lagi dari Bani Amon. Kesucian tidak ada lagi dalam hidupnya. Senang melihat orang yang berbuat dosa. Senang menerima Tuhan
rusak. Senang melihat pekerjaan Tuhan rusak. Senang orang jatuh dalam dosa. Justru mestinya ditolong, dipulihkan, ternyata disyukuri. Bahkan senang bergembira. Justru berapa banyak manusia senang melihat mereka manusia masih terangkat. Nah, dia tidak berusaha untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, memberikan pengertian supaya kembali kepada Tuhan. Ya, sikap yang tidak baik karena amal, bukan pada daging. Maka daging dan roh bertentangan. Betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita kerjakan semua dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita berbuat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang nonjok pimpinan daging menuju kepada kebinasaan. Daging menuju kebinasaan, tapi roh menuju kekal. Kita lihat Bani Amun menjadi membayangkan daging satu ketika akan malam sebagai nubuatan yang dikerjakan oleh Yesus atas perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami hidup seperti Bani Amun menurut keinginan daging, perkara-perkara yang tidak baik, bukan perkara-perkara roh, tapi kami yang hadir. Biarlah kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kami, pikiran kami, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Oh Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Dan sebentar kami mencari nafkah Tuhan, serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Jangan sampai keluarga kami kena terpapar bersama. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Bagaikan kami ada di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan. Oh Tuhan tidak bisa berkuasa, berada, menguasai karena kami ada di Goshen, tempat pengembalaan. Lebih pada Tuhan, bagian rumah tangga kami ada tanda darah, itulah darah yang darah Yesus. Mau tidak bisa, hanya kami mengandalkan kuasa darah-Mu. Biarlah kami mau anak-anak menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengar Tuhan dan hidup dan kekudusan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan, kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Lebih pada Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Biarlah melalui vaksin ini mereka mau taat dengan baik, sebab lebih kebaikan, bahkan yang mati semakin berkurang banyak Tuhan, yang sakit juga berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Biarlah semua hanya anugerah Tuhan terjadi buat bangsa kami Indonesia, sehingga COVID ini bisa berlalu dengan baik karena Engkau cinta buat tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dan saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan saudara yang cinta, katakan amin. Tuhan memberkati.